Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode cerita Rasa Garam. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para Jkers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda ke Dapur Maria untuk membahas masakan yang menggunakan garam. Jadi, garam harus tersedia banyak di dapur saat bahan-bahan lainnya seperti kecap sudah habis. Dan tentu garam laut akan lebih disukai karena mengandung banyak zat mineral yang menyehatkan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai masak-memasak, mari kita bahas dulu sebuah pertanyaan. Kenapa ikan harus dibalur garam sebelum digoreng? Ternyata bukan cuma soal rasa, ada alasan yang jauh lebih penting. Saat menggoreng ikan di rumah, kita sering ketemu masalah klasik, kulit ikan robek, lengket di wajan, daging berair, sampai aroma yang kurang menggoda. Tapi, coba perhatikan, hampir semua chef, ibu-ibu atau guru masak pasti melakukan satu langkah penting sebelum ikan masuk wajan, yaitu membalur ikan dengan garam. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah trik jitu agar ikan matang sempurna, enak, harum, dan tidak gagal. Sebab kadang memakai wajan teflon pun juga bisa gagal. Nah, gagal di sini artinya lengket di wajan, entah karena apa, dan tentu menjadi jelek, tidak bagus lagi karena robek-robek, kulitnya kadang sampai bagaimana ya, apalagi kalau ikannya tidak begitu segar. Ternyata ada 3 manfaat utama garam saat menggoreng ikan. Yang pertama, mengurangi air di permukaan ikan, sehingga bisa mencegah lengket. Jadi, garam punya efek menyerap air. Dengan membalurkan garam, air di permukaan kulit ikan akan terserap. Kalau air itu dibiarkan, kulit ikan mudah lengket di wajan dan akhirnya robek atau gosong. Lalu, biarkan ikan beberapa menit setelah dibalur garam. Hasilnya, kulit akan lebih kering dan renyah keemasan saat digoreng. Dan yang kedua adalah mengunci kelembapan daging ikan. Hasilnya akan lebih lembut. Baluran garam tipis membantu mengencangkan lapisan luar daging ikan, membentuk semacam pelindung yang menjaga kelembapan saat dimasak. Hasilnya, bagian luar akan garing, bagian dalam tetap juicy dan manis alami. Apa yang ketiga? Yang ketiga, memberi rasa yang meresap dan merata. Jadi kalau ikannya segar, cukup garam saja sudah bisa mengangkat rasa aslinya. Garam meresap ke lapisan luar, dan saat dimasak atau digoreng, rasa gurih alami ikan makin terasa. Ini lebih merata dibandingkan menabur garam setelah matang. Jadi, tidak akan ada yang asin satu sisi, lalu hambar di sisi lain. Jadi akan merata. Maka lain kali teman-teman sebelum menggoreng ikan, jangan lupa garamnya ya. Dan satu langkah kecil hasilnya besar sekali. Ya memang kadang-kadang saya juga menaburi sedikit saja tepung tapioka setelah ada garam. Sedikit saja, agar menambah rasa crispy di kulit ikannya. Jadi terserah Anda. Tapi kalau terlalu tebal, maka akan buruk nanti hasilnya. Jadi sedikit saja tipis-tipis. Dan mengapa kita tidak memakai bumbu lain? Banyak yang bertanya demikian. Kalau begitu,
Bisa saja saya pakai lada, pakai kecap, pakai miso, atau bahkan saus teriyaki. Kan lebih gaya dan lebih modern. Buat apa kita hanya memakai garam saja? Ya, secara teori ikan akan lebih sedap dengan tambahan bumbu-bumbu itu. Tapi jawabannya terhadap pertanyaan tadi, mengapa tidak pakai bumbu lain sebagai pengganti garam? Ternyata lebih baik jangan, karena setidaknya bukan sebelum digoreng. Jadi pokoknya sebelum digoreng, bumbu-bumbu lain tidak punya tak mengapa, asal harus ada garam. Jadi digarami, maka akan memulai suatu aroma yang gurih. Nah, ada 2 alasan mengapa jangan menggunakan bumbu lain selain garam. Pertama, mayoritas bumbu seperti saus atau miso mengandung gula dan air. Sehingga bayangkan setelah kita masukkan ke penggorengan, maka karena mengandung gula dan air, maka ikan tersebut mudah gosong kena panas. Hasilnya, kulit ikan malah jadi cepat hangus dan tidak bisa renyah dan akan kehitam-hitaman. Alasan kedua, beberapa saus saat dipanaskan justru jadi pahit atau gosong, tidak merata. Jadi ini akan membuat tampilan dan rasa ikan menjadi tidak maksimal. Makanya, garam itu cocok dipakai di awal sebagai langkah dasar, langkah utama yang paling penting. Jadi kalau Anda tetap mau memakai saus atau bumbu lain, maka sebaiknya ditambahkan setelah ikan matang. Bisa dioles, dicocol, atau disajikan sebagai pelengkap. Kita membuat sausnya secara terpisah, kemudian mungkin disiramkan ke atas ikan. Jadi kalau mau memakai sebagai marinasi sebelumnya, pastikan Anda bersihkan dulu sebelum dimasak. Maka dari itu, kita membuat saus terpisah saja daripada membuat hasil ikan amburadul. Di sini ada beberapa tips praktis membalur garam. Setelah dibalur garam, ikannya kita diamkan selama 5-10 menit sebelum masuk wajan. Lalu kita lap dulu, kita seka sisa air dengan tisu dapur supaya hasilnya maksimal. Sebab ketika kita diamkan, ikannya mengeluarkan air karena ada lumuran garam. Dan untuk ikan yang agak tebal, kita garami kedua sisi secara merata, tapi jangan berlebihan garamnya. Cukup sampai terasa sedikit asin di permukaan. Sebagai panduan, kira-kira 3-5% dari berat ikan garamnya. Jadi kalau ikannya 100 gram, maka garamnya 5 gram saja. Kalau pakai ikan beku atau ikan yang baru dicairkan, pastikan kita keringkan dulu sebelum diberi garam. Ini akan membantu hasil akhir menjadi garing dan enak. Menggoreng ikan memang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya penuh detail kecil yang penting kalau mau enak. Salah satunya yaitu balur garam. Teknik ini diturunkan dari dapur, para chef, sampai ibu-ibu rumah tangga, sampai nenek moyang mungkin. Bukan cuma buat rasa, tapi supaya hasil akhir lebih matang, sempurna, wangi sedap, dan teksturnya lembut di dalam, garing di luar. Nah, contohnya ikan kakap, asal digarami sedikit saja terus digoreng, bisa membuat kita happy sepanjang hari, saking enaknya. Apalagi kalau makan bareng sambal terasi, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin tahu tentang garam lebih detail, Anda bisa mendengarkan acara Jurnal Maria hari ini juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode mendatang.